Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo Mojopahit antik semuanya dimanapun Anda berada. Kita akan kembali lagi Bolo untuk mereview dari salah satu koleksi Galeri Bumi Mojopahit. Nah, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Bolo semuanya untuk mereview sebuah pusaka Bolo. Nah, pusaka ini nampak istimewa kalau kita melihat dari warangkanya. Ini warangkanya menggunakan warangka gaya menukir Maduraan, lengkap dengan dadar Donoriko-nya. Nah, coba kita akan melihatnya seperti apa wujud dari pusaka kita di episode kita kali ini nanti. Dan untuk di pusaka ini juga sudah saya persiapkan untuk dijadikan sebagai bahan belajar dalam mengenal dunia Tosan Aji. Nanti akan sedikit saya uraikan tentang filosofi dan juga tuah dari dapur dan pamornya sebagai bahan kita untuk belajar dalam mengenal dunia Tosan Aji. Nah, sebelum saya tunjukkan seperti apa wujud dari pusakanya, kita akan melihat dulu dari warangkanya Bolo. Untuk di warangkanya ini adalah warangka gawannya. Jadi saya mendapatkan pusaka ini sudah lengkap seperti ini dengan warangkanya. Karena masih bagus, maka tidak perlu untuk diganti untuk di warangkanya. Nah, ini untuk di warangkanya memakai warangka Gayaman Madura ukir. Nah, ukirannya bagus banget ini. Nah, untuk di warongkonya seperti ini. Nah, kalau untuk di dadarnya ini memakai dadar Donoriko. Nah, ini kalau kita melihat padu padan dari dadar dan juga warangkanya khas dari daerah Maduraan. Coba seperti apa wujud dari pusaka kita untuk di episode kita kali ini. Pusaka ini nanti akan saya jadikan sebagai bahan kita dalam mengenal dan belajar bersama-sama dalam dunia Tosan Aji. Baik, Bolo Mojopahit, nah ini adalah pusaka kita untuk di episode kita kali ini. Kalau kita melihat wujud dari pusakanya, ini untuk dirincikannya sangat sederhana sekali. Ini adalah pusaka dengan dapur brojol. Nah, pusaka ini juga sangat banyak kita jumpai peredarannya di dunia Tosan Aji. Karena apa ya, bisa dikatakan ini adalah salah satu dari pusaka yang memang banyak sekali ditemukan dapur brojol dan juga tilam upih ini. Tetapi kebanyakan dari dapur-dapur sederhana seperti ini biasanya juga membawa pamor yang istimewa. Salah satunya adalah pamor udan mas yang ada di pusaka ini. Nah, ini kalau kita melihat untuk di pamor udan masnya ini termasuk dari pamor udan mas Serkan. Jadi untuk dibentuk dari pamor udan masnya ini memang dirancang terlebih dahulu oleh sang pembuatnya. Nah, kalau kita melihat di bagian sor-sorannya, ini seperti kayak ada pamor lain ini Bolo. Nah, seperti kayak pamor toyo mambek. Nah, ini pusakanya bagus. Pamornya pun juga bagus. Dan kalau pusaka ini dikeluarkan dari warangkanya, ini seperti tercium aroma kayak wangi kemenyan Bolo untuk di pusaka yang ini. Nah, coba akan sedikit saya uraikan tentang filosofi dari dapurnya, lalu juga nanti akan saya bacakan tentang tuah dari pamornya. Ini adalah dapur brojol atau brojol yang memiliki arti keluar dengan mudah atau lancar. Nah, kata brojol ini memang identik dengan kelahiran cabang bayi ke dunia ini. Tetapi ini makna sesungguhnya dari dapur brojol ini sebenarnya bukan pada proses kelahirannya, tapi lebih ditujukan pada kesucian cabang bayi yang baru dilahirkan, atau istilahnya adalah fitrah manusia. Dan pesan yang disampaikan oleh Sang Empu ini adalah agar manusia dapat dilahirkan atau disucikan kembali secara spiritual atau kembali kepada fitrahnya. Karena fitrah manusia memiliki kecondongan percaya pada kuasa Tuhan dan meyakini segala yang terjadi merupakan takdir kehidupan. Nah, jika membicarakan tuah ini, maka keris dapur brojol ini diyakini tuanya untuk melancarkan atau memudahkan segala urusan. Ini termasuk urusan dalam hal rezeki, karir, cita-cita, dan segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup sang pemilik pusaka. Nah, ini memang bisa dikatakan bahwasanya memang untuk di keris brojol itu Bolo
Untuk dituanya ini diyakini kalau di dalam dunia tosan aji adalah untuk kelancaran memang, atau untuk kemudahan, baik kemudahan dalam hal mencari rezeki, untuk cita-cita, karir, ataupun juga yang lainnya. Itu wallahu alam bishawab, itu seperti itu. Nah, setelah kita membacakan tentang filosofi dan juga tuah dari dapurnya, kita akan lanjut untuk di pamornya polo. Nah, pamor udan emas ini berarti hujan emas, yang dapat disimpulkan bahwa tuah dari keris berpamor udan emas ini membuat rezeki pemiliknya ini turun dengan deras bagaikan hujan. Jadi artinya adalah pemilik keris pamor udan emas ini diharapkan menjadi pribadi yang senantiasa bergelimang harta benda atau sugih bondo dunyo. Orang Jawa menamakannya kuat kebandan, yang artinya mampu menerima anugerah harta benda atau kekayaan. Hujan atau air ini bermakna rezeki, dan emas ini bermakna harta benda atau kekayaan. Pamor udan emas adalah simbolisasi harapan atau doa agar pemiliknya ini dapat memiliki rezeki yang berlimpah ruah dalam kekayaan, yang diibaratkan seperti mendapat hujan emas. Ini wallahu alam bishawab. Nah, ini memang menjadi salah satu dari pamor favorit, pamor idola di dunia tosan aji, yaitu pamor udan emas. Ada yang bilang pamor udan emas adalah pamor utama dalam hal tuah kerezekian. Itulah kenapa pamor udan emas ini banyak sekali dicari oleh para pecinta tosan aji, khususnya yang ingin ngalap berkah dari tuah pamornya, yaitu pamor udan emas. Oke, Bolo Mojopahit, mungkin untuk di episode kita kali ini cukup sekian. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.